Kamu mungkin sering banget ngerasa dibuang, tapi nggak punya bukti yang kuat kan? Nah, coba deh cek 5 gerakannya ini. Sebelum mental kamu makin capek, cuma gara-gara berharap pada orang yang salah. Aku tahu kok rasanya capek banget harus nebak-nebak perasaan orang lain. Apalagi sambil tetap harus profesional di tengah kesibukan kamu yang udah padat. Kadang ya, sebenarnya intuisi kita itu udah kasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Tapi ya gitu, karena kita terlalu baik atau mungkin terlalu berharap, kita malah sering milih buat mengabaikan tanda-tanda itu. Akhirnya apa? Jadi kita malah terjebak dalam siklus overthinking yang bikin energi kita habis cuma buat mikirin dia sebenarnya benci aku nggak sih? Atau apa aku ada salah ya? Nah, di sini aku mau ajak kamu jadi detektif buat hidup kamu sendiri. Supaya kamu nggak buang-buang energi lagi. Kita bakal bahas bareng-bareng dari sudut pandang psikologi perilaku, kenapa gerakan-gerakan kecil yang kelihatannya sepele ini sebenarnya adalah pesan jujur dari alam bawah sadar seseorang. Ingat ya, tujuan kita tahu ini bukan untuk jadi benci sama dia, tapi murni untuk menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Biar kamu tahu kapan harus berhenti berusaha dan kapan harus mulai prioritasin ketenangan pikiranmu. Yuk, kita mulai bahas satu persatu dengan tenang. Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba ngerasa bingung banget? Soalnya, kata-kata seseorang itu beda banget sama apa yang kamu rasain dari mereka. Nah, di sini aku mau kasih tahu rahasianya. Jadi gini, secara psikologis, bahasa tubuh itu sebenarnya jauh lebih jujur daripada kata-kata yang keluar dari mulut. Kenapa bisa gitu? Ya, karena tubuh kita itu dikontrol sama sistem saraf otonom yang emang didesain buat survival atau bertahan hidup dari zaman purba dulu. Otak kita mungkin cukup pinter ya buat ngerangkai kalimat manis biar bisa nutupin perasaan yang sebenarnya. Tapi sistem saraf kita itu nggak bisa diajak kompromi. Sinyal-sinyal ini tuh muncul otomatis tanpa mereka sadari. Misalnya nih, coba bayangin kamu lagi asyik ngobrol sama dia. Terus dia bilang, aku nggak apa-apa kok, atau aku masih betah ngobrol di sini. Padahal, coba deh kamu perhatiin posisi tubuhnya, terutama arah kakinya. Kalau arah kakinya udah nggak menghadap ke kamu lagi, melainkan condong ke arah pintu keluar atau menjauh, nah itu sebenarnya alarm bawah sadarnya yang lagi bicara. Secara emosional, dia sebenarnya udah check out dari interaksi itu. Tubuhnya udah siap-siap buat pergi. Karena mungkin dia ngerasa nggak nyaman atau udah kehilangan minat, meskipun mulutnya tuh masih berusaha tetap sopan. Kita itu emang nggak bisa ngebohongin insting purba kita sendiri, kan? Jadi, pas kamu mulai ngerasa ada yang nggak sinkron antara ucapan dan gerak-geriknya, itu bukan sekedar perasaanmu aja, tapi tubuhnya memang lagi ngirim pesan jujur yang nggak sanggup dia ucapin langsung. Kita perlu paham ini, bukan buat menghakimi mereka ya, tapi supaya kita bisa lebih peka buat ngejaga kesehatan mental kita sendiri dari harapan-harapan yang nggak nyata. Coba deh, sekarang aku mau ajak kamu buat sedikit menunduk dan perhatiin satu hal yang sebenarnya sering banget kita lewati, yaitu arah kaki atau the feet direction. Tahu nggak? Secara psikologis, kaki itu adalah bagian tubuh kita yang paling jujur. Kenapa? Ya karena letaknya paling jauh dari otak dan juara banget buat nggak bisa kita kontrol secara sadar. Jadi beda banget sama ekspresi wajah yang gampang dimanipulasi pakai senyuman palsu. Nah, kalau kamu lagi asik cerita, tapi posisi kaki dia nggak mengarah ke arahmu, malah miring atau justru mengarah ke pintu keluar, itu sebenarnya sinyal bawah sadar kalau pikirannya sudah nggak di sana. Dia mungkin secara fisik ada di depanmu, mengangguk-angguk sopan, tapi secara mental, kakinya sudah bersiap-siap buat kabur dari percakapan itu. Selain arah kaki, aku juga pengen kamu lebih peka sama yang namanya the physical barrier atau pembatas fisik. Pernah nggak kamu ngerasa kayak ada tembok transparan pas lagi ngobrol sama seseorang? Coba deh, perhatiin barang-barang di antara kalian. Kalau dia tiba-tiba naruh tas, memeluk bantal sofa erat-erat, atau bahkan naruh HP tepat di tengah-tengah sebagai pembatas,
Nah, itu sebenarnya bukan kebetulan. Dalam psikologi komunikasi, ini adalah cara halus seseorang buat menciptakan jarak aman atau personal space. Dia lagi membangun benteng kecil buat bilang, tolong jangan terlalu dekat ya. Saat seseorang merasa nyaman dan terkoneksi sama kamu, mereka cenderung bakal menyingkirkan benda-benda di antara kalian, supaya akses komunikasinya lebih terbuka. Tapi, kalau pembatas itu muncul, itu adalah pesan jujur. Kalau dia belum siap, atau bahkan nggak mau membiarkan kamu masuk ke zona nyamannya. Memahami ini memang mungkin terasa sedikit menyesakan. Tapi, percaya deh, ini jauh lebih baik daripada kamu terus-terusan berinvestasi emosi di ruang yang pintunya sengaja ditutup. Kamu berhak dapat interaksi yang sama-sama terbuka, kan? Nah, sekarang kita geser dikit yuk ke area wajah. Bagian yang sebenarnya paling sulit buat bohong. Kalau kita tahu kuncinya. Coba deh kamu perhatiin yang namanya the fake smile atau senyum palsu. Pernah nggak sih kamu ngerasa dia senyum tapi auranya kok terasa dingin atau hambar? Rahasianya itu ada di ujung mata. Senyum yang benar-benar tulus itu bakal narik otot mata sampai muncul kerutan halus di sudutnya. Nah, ini yang biasa disebut Duchenne smile. Tapi kalau cuma bibir yang ketarik tanpa ada gerakan di area mata, itu tandanya dia cuma melakukan formalitas atau sekadar sopan santun aja ke kamu. Hatinya nggak benar-benar ikut tersenyum saat itu. Selain senyum, sebenarnya ada satu gerakan lagi yang sering banget kita lewatkan. Namanya eye blocking. Ini bisa berupa gerakan halus kayak tiba-tiba dia sering ngucek mata atau nutup mata sedikit lebih lama pas lagi merespon ucapan kamu. Secara bawah sadar, ini adalah mekanisme pertahanan diri dari otak kita sendiri. Dia seolah-olah pengen menghilangkan apa yang ada di depannya karena merasa terancam, nggak nyaman, atau mungkin ngerasa clueless sama topik pembicaraan yang lagi kalian bahas. Aku tahu, memperhatikan detail kayak gini mungkin awalnya bikin kamu sedikit nggak nyaman. Tapi ini penting banget supaya kamu nggak terjebak dalam ekspektasi yang salah. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kamu jadi punya kendali buat mengatur ulang langkah kamu. Ingat ya, menjaga kesehatan mentalmu itu berarti berani melihat realita. Meskipun realita itu nggak selalu seindah yang kita harapkan. Kamu nggak perlu terus-terusan memaksakan diri di ruang yang orangnya pun diam-diam pengen menutup mata saat ada kamu di sana. Kamu jauh lebih berharga dari itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang jauh lebih halus. Tapi jujur, efeknya tuh kerasa banget di batin kamu. Jadi, ini soal mirroring atau sinkronisasi gerakan. Secara psikologis kan, pas dua orang punya koneksi yang kuat atau ngerasa nyaman banget satu sama lain, tubuh mereka tuh bakal melakukan sesuatu yang namanya limbik sinkroni. Jadi tanpa sadar, gerakan mereka bakal saling meniru. Misalnya nih, pas kamu minum, nggak lama dia juga ikutan minum. Atau pas kamu lagi condongin badan karena antusias cerita, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama secara alami. Tapi gimana kalau ternyata dia nggak suka atau nggak tertarik? Nah, kamu bakal ngerasa dia kaku banget. Kamu udah nyoba cair, tapi dia seolah-olah ngebangun tembok yang nggak kelihatan. Kamu senyum, dia datar. Kamu antusias, dia malah makin nyandarin punggungnya ke kursi, menjauh dari kamu. Vibe yang kamu kirimkan gak memantul balik, tapi malah jatuh gitu aja di lantai. Aku mau kamu mulai peka sama hal ini. Tapi tolong ya, jangan jadiin ini alasan buat kamu langsung konfrontasi atau marah-marah ke dia. Kamu gak perlu tuh nanya, kok kamu kaku banget sih? Atau, kamu gak asik ya diajak ngobrol? Kenapa? Karena kesehatan mental kamu itu jauh lebih berharga daripada sekedar pengakuan dari dia. Belajarlah buat cukup jadi observer atau pengamat aja. Pas kamu sadar, oh, kayaknya frekuensi kita lagi nggak nyambung. Ya udah, terima itu sebagai sebuah data, bukan sebagai penolakan terhadap harga dirimu. Kamu nggak harus kok memaksakan diri buat jadi lebih lucu atau lebih menarik. Cuma supaya dia mau ngelakuin mirroring ke kamu. Ingat ya, energi kamu itu terbatas.
Daripada abis buat mikirin kenapa dia nggak ngerespon kamu dengan baik, mending simpen energi itu buat menyayangi dirimu sendiri. Kalau dia nggak bisa sinkron sama vibe kamu, itu bukan salahmu. Itu cuma tanda kalau tempatmu bukan di sana. Dan itu sama sekali nggak ngurangin nilai kamu sebagai manusia yang luar biasa. Cukup amati, sadari, dan pelan-pelan lepaskan ekspektasi kamu. Jaga kesehatan mentalmu ya, karena kedamaian hatimu itu prioritas utama. Nah, jadi setelah kamu tahu tanda-tanda halus tadi, aku cuma mau ingetin satu hal yang paling penting. Tugas kamu sekarang bukan buat nyerang dia atau nuntut penjelasan kenapa dia bersikap begitu. Nggak perlu kok. Justru ini adalah sinyal dari semesta supaya kamu mulai mundur perlahan dengan elegan. Alihkan semua energi yang tadinya habis cuma buat nebak-nebak perasaan dia ke arah self-care. Kan kamu itu berharga dan kamu berhak banget dapat lingkungan serta hubungan yang bikin kamu ngerasa aman, tenang, dan diterima apa adanya. Sincere tanpa harus bikin mental kamu capek cuma karena terus-terusan ngerasa nggak diinginkan. Jadi, yuk mulai pelan-pelan jaga jarak. Bukan karena kamu kalah ya, tapi demi menjaga warasnya pikiran dan kedamaian hati kamu sendiri. Ingat, kesehatan mental kamu itu prioritas yang nggak bisa ditawar oleh siapapun. Terima kasih ya udah mau dengerin dan belajar bareng aku hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu buat lebih paham situasi, jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini, supaya kita bisa terus berbagi energi positif dan tips psikologi lainnya. Sampai ketemu di sesi curhat selanjutnya ya. Tetap jaga dirimu baik-baik.